Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam kegiatan podcast. Perkenalkan, saya Elim Halimatus Sadiah, dosen dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Manggala. Pada podcast ini saya akan membahas pentingnya manajemen pendidikan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Saya memulai dengan konteks kebutuhan pendidikan tinggi saat ini terhadap manajemen pendidikan tinggi dan mutu pendidikan antara idealitas dan realitas. Manajemen pendidikan tinggi sangat penting dalam menentukan arah dan mutu perguruan tinggi. Tentunya mutu pendidikan bukan hanya sekedar akreditasi, tapi sebuah proses yang hidup dan berkelanjutan. Jadi buat teman-teman dosen, mahasiswa ataupun pengelola kampus, yuk mari kita duduk sejenak dan merefleksikan atau merenungkan sudah sejauh manakah manajemen pendidikan tinggi kita benar-benar menjawab kebutuhan zaman. Pertama, idealnya manajemen itu secara teori bahwa manajemen pendidikan tinggi itu keren banget. Kenapa keren banget? Karena komprehensif, sistemik, dan partisipatif. Semua prosesnya dimulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, sampai pada pengendalian. Untuk apa tujuan daripada manajemen ini? Yaitu supaya visi dan misi perguruan tinggi tercapai dengan baik, dengan efektif dan efisien. Tapi jujur, seringkali apa yang tertulis di dokumen tidak sepenuhnya tercermin dalam praktek. Nah, di sini kita perlu refleksi. Segmen berikutnya adalah mutu. Mutu itu lebih dari sekedar nilai atau sertifikat. Mutu itu bukan cuma soal nilai akreditasi, bukan juga sekedar punya gedung bagus atau website kampus yang rapi. Mutu sejati adalah soal impact. Apakah lulusan kita siap pakai? Apakah kurikulum kita relevan? Apakah dosen kita berkembang baik dari segi profesionalnya, segi akademisnya gitu ya, dan lainnya. Saya percaya bahwa mutu itu merupakan sebuah proses. Dia itu harus dievaluasi terus-menerus, bukan hanya disiapkan pas mau akreditasi. Dan ya, semua stakeholder harus terlibat, bukan hanya rektorat atau LPM saja. Nah, kemudian untuk menjamin bahwa mutu itu betul-betul dilaksanakan, saya akan sedikit membahas tentang TKM dan PPEPP. TKM dan PPEPP itu antara semangat dan administrasi. TKM atau Total Quality Management adalah pendekatan yang bagus, yang sangat bagus. Apalagi kalau sudah dijalankan lewat SPMI. Nah, dengan siklus PPEPP-nya, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Tapi sayangnya banyak kampus menjalankan TKM dan PPEPP-nya hanya sebagai compliant atau kepatuhan, hanya sekedar dokumen, tanpa dibarengi semangat memperbaiki. Padahal nilai dari proses PPEPP itu ada pada tindak lanjutnya, bukan pada bentuk borangnya. Kemudian untuk implementasi TKM dengan PPEPP-nya tentunya perlu sebuah strategi, yaitu strategi peningkatan mutu. Nah, strategi peningkatan mutu itu tidak hanya keren di atas kertas,
Kalau bicara strategi, hampir semua kampus punya strategi masing-masing, baik pelatihan dosen, revisi kurikulum OB, penguatan digitalisasi, dan kegiatan lainnya. Tapi apakah itu benar-benar dijalankan dengan komitmen, dengan konsisten? Ya tentunya mutu nggak bisa dibangun tanpa integritas, tanpa evaluasi yang jujur. Jadi menurut saya, strategi itu penting, tapi integrasi dan keberanian untuk berubah jauh lebih penting. Nah, segmen berikutnya adalah dosen. Dosen itu antara tuntutan dan harapan. Kita sebagai dosen, jujur saja, kadang merasa seperti dikejar beban kerja, harus mengajar, meneliti, mengabdi, membimbing, mengisi BKD, dan seterusnya. Dosen sebagai aktor kunci tidak boleh terjebak dalam beban administratif saja, tapi perlu menjaga semangat keilmuan dan inovasi. Tapi saya percaya, di balik itu semua, dosen punya peran mulia, yaitu membentuk generasi berpikir kritis dan bernurani. Apa kuncinya? Ya, kuncinya kita tetap semangat untuk belajar, berinovasi, dan berjejaring, karena mutu itu tidak lahir dari stagnasi. Yang terakhir adalah segmen evaluasi mutu dan peran mahasiswa. Mahasiswa seringkali diposisikan sebagai objek, padahal mereka bisa jadi partner evaluasi, bisa menjadi partner dalam pelaksanaan evaluasi. Kalau kita mau jujur, mahasiswa itu seringkali dijadikan objek. Mahasiswa itu diposisikan sebagai objek, padahal mereka bisa jadi partner evaluasi, gitu ya. Kalau kita mau jujur, mahasiswa tahu betul kualitas dosennya, layanan akademik, bahkan budaya kampus. Mahasiswa adalah sumber informasi evaluasi mutu yang paling jujur. Mereka perlu dilibatkan aktif dalam pengambilan keputusan mutu. Saya membayangkan sistem evaluasi yang lebih partisipatif, di mana suara mahasiswa tak hanya dikumpulkan saat survei akreditasi, tapi benar-benar jadi bagian dari pengambilan keputusan kampus. Sebagai closing statement, mutu itu komitmen, bukan proyek. Nah, saya ada sebuah refleksi bahwa membangun mutu pendidikan tinggi bukan proyek 5 tahun sekali, tapi komitmen harian. Bahwa mutu bukan proyek jangka pendek, tetapi komitmen kolektif dari seluruh sivitas akademika, ya. Kita perlu manajemen yang visioner, budaya kampus yang sehat, dosen yang terus berkembang, dan mahasiswa yang dilibatkan secara aktif. Saya harap semoga podcast ini bisa jadi pengingat dan penyemangat bahwa dunia kampus adalah ruang tumbuh bersama, bukan hanya tempat mengejar skor atau sertifikat. Terima kasih sudah mendengarkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.